Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang di depan chart, yang pagi ini sedang monitor pergerakan XAU USD, ya, pergerakan emas. Pagi hari ini kita mencoba untuk melihat seperti apa petunjuk yang bisa kita dapatkan dan selanjutnya nanti kita bisa menentukan titik entry kita. Diawali dari histori di beberapa hari terakhir yang masih didominasi oleh buyer, kemudian nanti kita lihat yang saat ini berjalan, kita mencoba melihat di time frame yang besar. Di time frame besar kita lihat ada buyer yang masih dominan pada eh, hari kemarin dan 2 hari yang lalu, berada di level pentingnya, kemudian sudah mulai ada penolakan ke atas, buyer mulai muncul. Kemudian kemarin mencoba kembali menekan hingga di area 1809 dan terhenti di sana, ya, 1809 terhenti kemudian ditolak oleh seller. Meskipun ada penolakan yang cukup panjang, buyer tetap dominan, ya, sehingga hari ini kemungkinan besarnya masih bergerak naik meskipun dengan penolakan buyer yang cukup besar, ya. Kalau kita lihat dari karakter kemarin, penolakan buyer, penolakan seller yang jauh lebih panjang, ya, namun demikian masih berada di jajaran baris naik, ya, sehingga dua-duanya ada peluang yang luar biasa. Maka kita nanti melihat ya, seperti apa trigger yang muncul di time frame yang kecil. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri kalau kita tarik garis retracement lagi, masih cukup jauh, ya, masih cukup jauh. Kemudian tadi malam juga sempat kita membuat satu analisis dengan menggunakan ring harian, itu berada di kisaran ini, sehingga kalau kita tarik ring harian masih berada di kisaran dan karena mendekati ringnya maka bisa menjadi pertanda awal. Di area itulah nanti akan mulai kembali. Apalagi merah sudah mulai berjajar, ya, ada 3 tekanan ke bawah, ada 3 penolakan, high-nya berada di satu titik yang datar, kemudian ditutup dengan posisi merah sebagai dominan. Maka dari petunjuk yang ada, tadi malam sudah kita sampaikan bahwa bisa menjadi pertanda bahwa di area ujung atas itulah dia titik puncaknya pada malam itu. Dan ternyata memang masih bergerak turun hingga ditutup dengan posisi cukup di bawah, meskipun akhirnya belum bisa menutup hijau 1 hari kemarin. Kemudian kita coba melihat di mana kita bisa menempatkan peluang kita, ya, dari perjalanan yang ada. Nah, mumpung masih sedikit, mumpung baru 2 candle yang terbentuk, ya, kita awali dari candle bukaan yang menjadikan tanda awal, ditutup dengan posisi seller, maka nanti akan masih ada tekanan buyer lagi, sehingga kita bisa nanti antisipasi, kita fokuskan buy setelah melewati level terdekatnya. Di sini ada levelnya. Kemudian yang di bawah, karena dalam perjalanan struktur yang terdekat mengarah ke bawah, nah, kita juga nanti bisa tempatkan posisi kita, sell kita, ya, mendekati low pada pagi hari ini, ya. Kita coba tempatkan di level ini, nanti targetnya berada di levelnya, ya, berada di sumbu yang di bawah, sehingga masih ada peluang untuk kita entry dan ada target yang bisa kita dapatkan di sana. Diawali dari sell stop dulu, ya, diawali dari sell stop dulu, ya, untuk menjemput
seller yang masih berjalan menuju ke sana di 1799.60 ya. Kita awali dari sell stop dulu di 1799,60, kemudian di atasnya bergerak di atasnya 250 kita ambil posisi sell buy stop di atas. Di atas level kita ambil posisi buy stop di sana ya. Di 1802.40 buy stop kita tempatkan di 1802.40. Target dari sell yang di bawah adalah di 1797,78, ini kita targetkan mendekati levelnya. Kemudian berikutnya kalau ketika nanti masih breakout ya, masih melewati levelnya ya, kita bisa tempatkan kembali ya. Di sini kita tarik untuk area koreksinya berada di mana ya. Oke, ini ada area koreksi berada di 1794, kita manfaatkan untuk limitnya, buy limit di 1794.48, 1794,48 kita tempatkan untuk memanfaatkan peluang koreksi yang ada. Ketika lewat dari sana, kita bisa kembali menempatkan posisi kita. Ketika breakout di sana, kita bisa entry sell, artinya ketika sudah melewati area retracement-nya, maka kemungkinan untuk turun akan sangat besar. Sehingga kita tempatkan di sana untuk sell kita ya, untuk sell stopnya. Sambil kita ukur nanti untuk area range-nya kira-kira bergeraknya ketika nanti turun, tadi saya stopnya di 18,40. Sambil nanti kita lihat apakah bergeraknya kuat ke bawah. Nah, ketika nanti bergerak melewati area retracement-nya, ya, melewati retrace-nya, setidaknya ketika kita mengambil peluang untuk entry sell masih ada space di sana, ya, sehingga kita bisa tempatkan di sini sell stop-nya di 1791.76. Kita bisa tempatkan. Oke, selanjutnya nanti kita lihat perkembangannya kuat ke bawah atau tidak. Ketika kuat kita tunggu di level berikutnya. Di sini ada level yang cukup kuat, kita bisa tempatkan untuk limitnya ya, sudah mulai menuju ke atas untuk buy limit di 1785.76. Terakhir kita tempatkan di batas paling bawah di sini ya. Kita tempatkan untuk limitnya meskipun berat untuk ke sana ya. Potensi untuk dalam ini cukup berat, tapi setidaknya kita bisa manfaatkan untuk antisipasi nanti ada sentimen yang luar biasa sehingga bisa bergerak jauh dari range yang seharusnya. Kita lihat, kita amati dari range yang paling panjang ya, diukur dari yang beberapa hari yang lalu. Oke, ya, kita ukur di beberapa hari yang lalu. Ketika nanti dilewati, maka buat atau gunakan yang lebih panjang lagi ya, sehingga ketika nanti dia turun atau naik, kita bisa ukur kembali dengan menggunakan range beberapa hari yang lalu ya, masih cukup berpeluang ya. Namun demikian kita sampai di sini untuk melakukan pemetaan yang ada di bawah. Kemudian kita lihat yang di atas ya, biar seimbang kita lihat yang di atas.
Kita lihat di atas buy stop kita tempatkan di sana, kemudian kita ukur untuk koreksi yang terdekat. Oke, buy stop targetnya mendekati levelnya. Di sebelah kiri adakah di sana yang dekat dengan levelnya? Ya. Oke, sebelah kiri tidak ada, maka target yang terdekat nanti kita bisa gunakan target per transaksi ya. Karena tidak ada level maka kita bisa gunakan target per transaksi bisa 100 hingga 200 sambil melihat kondisi market yang ada. Ketika dia breakout, karena ini juga berdekatan dengan area retracement yang terdekat, maka berpeluang nanti akan bergerak terus ke atas. Ketika dia breakout di atas, mendekati 1802 ini masih cukup potensial untuk terus bergerak ke atas hingga mendekati 1806. Ini adalah area pentingnya yang kita bisa manfaatkan untuk area koreksinya dengan menempatkan sell limit di 1806.53. Ya, selanjutnya nanti lihat kondisi pasarnya ketika dia terus bergerak ke atas melewati levelnya ya melewati 1809, maka tentu akan menjadi pertanda awal buyer akan semakin kuat. Ya, sehingga ini adalah bagian dari koreksi ketika nanti tidak mampu untuk melewati levelnya di bawah, bisa menjadi pertanda ya buyer akan terus bergerak naik, apalagi melewati levelnya. Yang pertama yang terdekat melewati levelnya di sini ya. Kita tandai dulu dengan warna yang berbeda sehingga minimal kita bisa lihat nanti di area ini buyer akan kuat melewati, menembus, maka akan terus bergerak mendekati level di atasnya di 1817. Dan itu sangat potensial dan masih realistis ya, masih mendekati angka-angka yang realistis dengan ring yang ada. Selanjutnya nanti kita lihat lagi ketika sudah terbentuk maka akan muncul nanti level-level yang baru, di mana di situ kita bisa jadikan sebagai acuan. Karena ketika nanti kita melihat di atas, ya meskipun ada level terdekatnya lagi, setidaknya kita mengikuti dinamika pasar yang paling kini, nanti disitulah menjadi petunjuk yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman pecinta XAU USD. Selanjutnya nanti kita bisa lihat perkembangan candle-candle selanjutnya. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat pagi dan salam profit dua arah.